Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Yang saya hormati Ketua Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Qaryah Thaibah, yang saya hormati jajaran kepengawasan, yang saya hormati juga segenap pengurus Koperasi Simpan Pinjam Qaryah Thaibah, dan yang saya banggakan, saya hormati, saya cintai seluruh jajaran manajemen yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi keleluasaan untuk ikut menyemarakkan halal bihalal tahun ini tanpa tidak ada halangan suatu apapun. Salam salawat semoga selalu tertujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan di yaumul qiyamah nanti. Min hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Terima kasih yang kesekian kalinya karena saya diberi kesempatan untuk mengisi ruang-ruang waktu yang saya kira lenggang gitu ya, untuk beberapa kajian keislaman yang saya kira nanti juga bisa merembet ke semua sektor yang lain. Tapi bahwa kali ini kita cukup bersyukur karena bisa saling halal bihalal di tahun 1944 Hijriah ini tanpa ada suatu halangan apapun, dan sebaliknya justru malah kita dalam keadaan riang, gembira, sukaria. Saudara-saudara yang saya hormati, di beberapa waktu yang lalu, karena grupnya, undangannya itu melalui grup yang sedianya tanggal 8, kita majukan tanggal 1. Saat itu saya berseloroh sebetulnya ya. Tanggal 1 Mei kan berbarengan dengan Hari Buruh Internasional di kita gitu. Terus ada beberapa teman yang komen juga, yang ngiras-ngirus lah. Ngiras-ngirus, ada May Day, saya kira ada kita menghormati kepada kawan-kawan buruh yang sudah berjuang, yang sedang dan baru dan terus akan berjuang. Sementara kita juga harus merayakan kemenangan kita selepas Ramadan kemarin, 1 Syawal 1944 Hijriah. Untuk itu ya, sekali lagi selamat Hari Buruh bagi seluruh buruh di Indonesia. Semoga nasib buruh semakin membaik, tujuan cita-citanya tercapai, harapannya juga akan terlaksana, sehingga tidak ada lagi halangan-halangan atau kendala-kendala dari kehidupan buruh itu sendiri. Saya perlu sampaikan ini saudara, karena ya kita harus menjenguk ya. Atau begini, sebetulnya ada 3 sektor itu yang harus kita perhatikan ya. Pertama sektor buruh, kedua sektor tani atau nelayan, dan ketiga sektor jasa. Sehingga 3 sektor ini kita sepertinya tidak bisa lepas, tidak bisa owal dari 3 pokok ini.
buruh ya karena tenaganya memproduksi barang-barang, sehingga barang-barang itu digunakan oleh pihak lain. Tani, sepertinya kita bukan petani ya, karena tani kita tidak bisa kita tidak memproduksi lah. Kita tidak memproduksi bahan makanan pokok lah, atau nelayan yang langsung mencari sumber mata pencarian melalui upaya bernelayan. Dan jasa sepertinya kita juga mirip-mirip di situ, tipis-tipis lah gitu ya. Karena kita sebetulnya menjual jasa, menjual layanan kepada pihak lain yang membutuhkan, sehingga saling layanan yang kita berikan dan bentuk pelayanan yang diterima itu saling menguntungkan, saling mengisi, sehingga semuanya akan saling terdorong pada upaya-upaya pencapaian cita-citanya. Sekali lagi, selamat Hari Buruh 2023. Saudara-saudara yang saya hormati, insya Allah rahimakumullah, saya harus lemparkan isu ini ke forum diskusi kali ini, forum kajian kali ini, karena paling tidak halal bihalal tentu kalau dikaji juga menarik, dan saya kira juga semenarik yang kita rasakan saat ini, yang kadang-kadang juga susah untuk dilontarkan semuanya. Saya akan berangkat dari dari definisi mungkin ya, karena ada istilah Arab itu sebenarnya, halal bihalal itu Arab. Yang selengkapnya itu sebenarnya bunyinya begini, halalun bihalalin, karena bi itu huruf majrur, maka harus kasroh akhirnya, bihalalin. Secara bahasa kita ya, halal dibalas dengan halal berarti kita kosong-kosong lah gitu, kira-kira bu-buan, kita saling maafkan satu sama lain, karena siapa tahu kita sudah telah berbuat dosa, atau paling tidak perbuatan yang tidak menyenangkan kepada pihak lain, atau kategorinya mungkin dosa yang tidak kita sengaja, kira-kira begitu. Makanya sering pada mengatakan maafkan dosa-dosa baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, itu kira-kira mungkin seperti itu ya. Yang disengaja bisa jadi jumlahnya lebih banyak ya, karena namanya juga tidak disengaja, dan ini sangat relatif. Yang pelaku menganggap ini biasa-biasa saja, yang terkena ini menganggapnya suatu hal yang memukul gitu, atau menohok gitu. Sehingga ini menjadi satu hal yang bisa menimbulkan ekses negatif antara pelaku dan penerima. Ini kalau tidak kemudian diakhiri dengan maaf-maafan ya tentu akan menjadi tidak baik, paling tidak dongkol ya, anyel gitu, sebel gitu, sehingga langsung atau tidak langsung ini berpengaruh pada misalnya kinerja kita di kantor misalnya, yang satu sama lain sudah cair semuanya, tentu semuanya enak, relasinya relasi humanis gitu. Dan saudara, kenapa memaafkan ini harus ketemu, harus jabat tangan ya, simbolnya adalah jabat tangan ya, karena kita memang harus meminta kerelaan hati yang bersangkutan. Karena kalau ini selorohnya begini, besok itu semua dosa itu akan diampuni oleh Tuhan karena kita memohon ampunan. Oke, ya, saya ampuni dosa-dosa kamu, seberapapun gedenya, seberapapun banyaknya. Tetapi Tuhan tidak akan mengampuni manakala dosa kita kepada si A, si B, si C, dan seterusnya. Ya, karena itu sudah menjadi urusan kita dengan si A,
dengan si B, dan seterusnya, maka ya kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Tidak, saya kira tidak proporsional ya, karena minta ampun kepada dosa kepada manusia, tetapi kita minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kan satu hal yang salah sasaran saya kira. Nah, makanya sekali lagi di tradisi halal bihalal ini ada saling maaf memaafkan, ada zong gitu, kosong-kosong, buk-bukan, ada silaturahmi yang seperti saat ini terjadi, sehingga bisa merapatkan lagi hubungan silaturahim, hubungan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya, bisa meleburkan kesalahan-kesalahan atau kekhilafan-kekhilafan yang sudah terjadi, sehingga semuanya akan bisa berjalan dengan terasa fitri kembali, terasa asli kembali, suci kembali begitu. Itu kira-kira kalau saya menyampaikan ihwal halal bihalal. Oleh karenanya juga saya tidak lupa dan semuanya mungkin saling memaafkan di antara kita semuanya. Semoga Allah memaafkan kepada kita semuanya. Semoga Allah memberikan karena kita sudah bersih diri, memberikan kemudahan bagi kita semuanya dalam segala urusan. Saudara-saudara yang saya hormati, kemudian sekarang saya akan tinjau dari sudut pandang kultural ya, atau tradisi. Tentu ini tipis-tipis nanti antara tradisi, sejarah, dan yang mendasar gitu kira-kira. Ya susah dilacak ya, kapan kira-kira atau begini, sepertinya sambil manusia itu melakukan memaafkan, silaturahmi dan seterusnya, itu pasti ada rasa ya harus dilanggengkan, karena itu mereka merasa enjoy, merasa asik aja gitu. Habis kita puasa selama 1 bulan, kita salam-salaman, kita silaturahmi, kok kelihatannya asik ya, kemudian berjalanlah itu. Tentu ini budaya-budaya yang tradisionalis ya, yang agak autentik gitu ya, karena kalau budaya pragmatis, budaya perkotaan mungkin agak berbeda. Nah, oleh karenanya saudara-saudara, bersamaan dengan salam-salaman, jabat tangan, halal bihalal itu bisa jadi ya selama atau selagi manusia itu menyadari itu akan kesalahannya, mereka melakukan itu untuk menjelaskan bahwa kita tidak cukup data untuk mengatakan bahwa data sejarah itu seperti apa, itu susah. Hanya bisa dibaca misalnya karena sekali lagi data sejarah ya. Di kita itu kita lihat di sejarah tempo dulu, karena yang saya tahu dimulai dari Pangeran Mangkubumi pertama atau Pangeran Sambernyowo, yang saat itu beliau mempunyai inisiatif mengadakan halal bihalal di alun-alun keraton dengan maksud tujuan supaya antara satu dengan yang lainnya itu saling memaafkan, raja dengan rakyatnya, atau para punggawa dengan pangeran-pangerannya, itu antara sama-sama pangeran keturunan raja, supaya itu bisa saling jabat tangan, bertemu langsung, silaturahmi, dan saling memaafkan. Itu yang tercatat dalam sejarah ya, sehingga lebih karena datanya ada secara sejarah, bisa dibaca bahwa tradisi halal bihalal itu sudah dimulai sejak lampau, sejak zaman kerajaan di kita.
Terus yang kedua, ini agak mirip-mirip dengan sejarah politik di kita ya, politik kebangsaan lah, bukan politik praktis. Pada tahun sekitar 1948, yang kita tahu bahwa selepas merdeka itu kita tidak cukup atau belum cukup lah untuk melengkapi beberapa regulasi, beberapa aturan, beberapa undang-undang yang firm dengan sebagai sebuah negara berdaulat, negara yang merdeka gitu. Karena baru hanya terbentuk Undang-Undang Dasar 45, baru ada Undang-Undang Pancasila, ada lambang dan kesepakatan-kesepakatan yang sangat mendasar itu. Nah, di tahun-tahun itu sebetulnya kita ini mengalami krisis yang besar ya, krisis yang sangat hebat saya kira ya, karena nyaris di saat-saat itu pasca merdeka, karena kita juga belum menata seluruhnya, hampir semua elemen-elemen itu mau memisahkan diri. Nyaris di ambang krisis itu sebetulnya kita di ambang perpecahan. Karena kemudian ada, misalnya saya sebut beberapa saja, dengan ada Parmesta, ada DI, ada TEI, ada kerajaan-kerajaan lokal yang bisa jadi potensial untuk berdiri sendiri atau melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat muda itu tadi. Oleh karena itu ini saya kira penting ya bagi kita, karena kalau saat itu pecah ya bisa repot semuanya, bisa tidak terjadi Indonesia, bahkan Koperasi Korea Toibah juga tidak ada itu mungkin. Nah, di tahun itu, di tengah-tengah krisis yang hebat saat itu, beliau almarhumlah Kiai Haji Wahab Asbullah Tanfidiyah NU ya, tokoh tiga serangkainya Nahdlatul Ulama, itu mengusulkan kepada Presiden Soekarno saat itu untuk mengadakan sebuah halal bihalal nasional, supaya orang-orang atau kelompok-kelompok yang bertikai ini ketemu, saling memaafkan, saling salaman, saling memadu emosi, supaya kita tidak terpecah belah. Karena ya nyaris, harus saya katakan nyaris bisa terpecah belah sampai negara-negara bagian. Saat itu pun sampai dengan tahun 59 kan masih konstitusi RIS itu masih dipakai ya, ditarik menarik itu antara, yang kemudian dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu. Oke lah, itu peristiwa politik di negeri kita sebagai sebuah dinamika perjalanan negeri yang muda, tentu bisa dibilang wajar, tetapi memang harus dipersiapkan supaya setelah kita deklarasi di 1945 itu kita betul-betul komitmen membangun keutuhan negara Republik kita yang tercinta ini, sehingga terjadilah halal bihalal di istana yang dipimpin oleh presiden, yang kemudian diikuti oleh para petinggi-petinggi, para menteri, para tokoh-tokoh masyarakat begitu ya, elemen-elemen yang berpotensi untuk melakukan pemisahan atau apalah kira-kira sekitar itu, sehingga secara sejarah bisa disebut bahwa halal bihalal memang sangat bermakna di kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara bernegara. Nyatanya dengan adanya halal bihalal di setiap tahun sesudah diselenggarakan oleh Mbah Wahab tersebut, itu terselenggara, sehingga ada perasaan harmonis lagi di antara kita karena saling memaafkan dan saling bisa bersilaturahmi. Itu kira-kira. Saudara, yang terakhir mungkin saya harus tunjukkan ke forum ini bahwa Syawal itu bisa dipandang atau diurai dari sudut pandang definisi atau momentum, tetapi juga bisa
dikaji dari sisi spirit atau semangat gitu. Momentum karena itu Syawal, sebetulnya kan bulan Syawal gitu ya. Setelah kita Ramadan ada bulan Syawal, kita Idul Fitri, kita kembali ke fitri lagi, kita kembali ke suci lagi gitu. Secara definisi Syawal itu berarti peningkatan, sehingga kalau kita urai dari sudut pandang spirit kesemangatan, ya harus ada peningkatan di tahun ke depan, karena ya kita ingat ya perkataannya Sayyidina Ali, barang siapa hari ini lebih saya agak lupa tapi kira-kira barang siapa lebih buruk dari kemarin, itu tentu satu hal yang merugi. Tetapi barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, ini kategori kita ini beruntung atau progres atau maju. Repotnya kalau hari ini kita tidak ada kemajuan, berarti kita juga akan masuk dalam kategori orang yang tidak beruntung atau orang yang tidak maju, alias kita sebetulnya tidak ada peningkatan sedikit pun, karena dari situ kita sebetulnya tidak memaknai Syawal itu sebagai sebuah semangat meningkatkan ya banyak hal, baik itu kinerja atau kerja, efektivitas, efisiensi, semangat dan seterusnya itu, sehingga pekerjaan kita menjadi meningkat, output kita atau target kita juga menjadi bertambah, sehingga semuanya sesuai dengan harapan yang direncanakan atau diprogramkan, yang pasti itu tambah atau meningkat dari tempo-tempo yang kemarin. Itu kira-kira. Oleh karenanya semangat Syawal kalau kita mau ambil ya ke depan, kita harus lebih baik, kita harus ada peningkatan, baik target, baik itu kinerjanya, baik itu semuanya, untuk mengimplementasikan dari semangat Syawal itu sendiri. Semoga ini kita bisa pinter-pinter memaknai dari momentum Syawal ini, sehingga betul-betul ada maknanya di hadapan kita semuanya. Itu kira-kira, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa, karena ini halal bihalal, kami secara pribadi mohon maaf kepada semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin wal makbulin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.